Katanya ini berarti pasangan suami istri ya. Ini pasangan suami istri. Misalkan dia sudah melakukan ibadah nih dengan pasangan suami istri. Udah mandi nih ceritanya. Udah mandi ceritanya, kemudian setelah mandi baik itu istrinya ataupun suaminya akhirnya keluar lagi air nutfahnya, maka itu mewajibkan kita harus melakukan mandi besar lagi atau tidak? Oke, itu pertanyaannya fikih ya. Itu banyak ya, dari beberapa referensi kitab yang bisa kita ambil. Misalkan ada itu di dalam kitab Fatawi, ada di dalam kitab Fatawi. Jadi kalau di dalam kitab Fatawi itu masih pada juz pertama ya, menerangkan mandi besar. Oke, gini kakak, jadi kalau misalkan kita sudah melakukan ibadah dengan pasangan kita, kemudian setelah itu sebelum kita melakukan mandi besar, kita sempat untuk pipis dulu. Oke kak, sebelum kita melakukan mandi besar, kita sempat pipis dulu. Atau sebelum kita melakukan mandi besar, kita sempat untuk tidur dulu. Misalkan ketika kita malam hari saking ngantuknya kita enggak sempat ke kamar mandi untuk pipis, tapi langsung ini ketiduran, misalkan bagi pasangan suami atau istrinya langsung ketiduran, berarti sempat untuk tidur dulu ya, kemudian melakukan mandi besarnya misalkan ketika subuh gitu ya. Atau misalkan ini saking udah biasa kan, kalau misalkan kita udah ibadah itu kita ke kamar mandi lekas membersihkan kemaluan kita, kemudian kita pipis. Nah, kalau misalkan kita sempat pipis, kalau misalkan kita sempat tidur dulu, maka di dalam kitab Fatawi itu dikatakan jika keluar lagi maka itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar lagi. Oke, itu ya, itu untuk yang hukum yang pertama. Nah, untuk hukum yang kedua, kalau misalkan ketika kita sudah melakukan ibadahnya itu, kita itu tidak sempat untuk pipis dulu. Oke, ini beda, nanti jawabannya beda. Kalau kita tidak sempat nih untuk pipis dulu, atau bahkan kita tidak sempat untuk tidur dulu, maka kalau misalkan mengeluarkan kembali air nutfahnya, di dalam kitab itu Fatawi dikatakan maka itu wajib kita harus mandi lagi. Andai pun misalkan kita udah sholat, karena ini saking rusuhnya gitu ya, cepat-cepat kita sholat, udah sholat tuh keluar lagi, nah maka itu wajib melakukan lagi mandi besar. Oke kakak ya, jadi bisa dipahami ya kak, itu kasus dua yang berbeda seperti itu. Yang satu sempat pipis, yang satu lagi ini gak sempat pipis. Nah oke, sekarang untuk permasalahan yang ketiga, jika mengeluarkannya itu setelah melakukan mandi besar itu mengeluarkannya itu ada lagi hasrat, ada lagi gelora gitu ya, keluar lagi nih air nutfahnya. Kalau ada hasrat lagi, maka itu wajib kita melakukan mandi besar kembali, karena kemungkinan itu yang keluar dikhawatirkan adalah air nutfah yang baru, karena ada hasrat lagi yang keluar. Tapi kalau misalkan keluar dengan sendirinya, biasa ini kasusnya di perempuan nih jadi istrinya, kalau misalkan udah mandi besar tahu suka ada sedikit lagi yang keluar gitu ya, kemungkinan itu adalah air nutfah milik sang suaminya, seperti itu, maka itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Oke, jadi tadi kakak yang bertanya pertanyaannya satu, tapi jawabannya itu banyak, karena kita harus lihat dulu konteksnya itu seperti gimana. Ya, sekali lagi kakak diulangi, kalau misalkan kita sempat pipis, kita sempat tidur, maka tidak wajib lagi mandi. Tapi kalau kita tidak sempat pipis, kita tidak sempat tidur, kalau keluar lagi itu wajib mandi. Kalau yang keluarnya itu dikarenakan ada lagi hasrat, ada lagi gairah, itu wajib mandi. Kalau tidak ada hasrat maka tidak wajib mandi. Ya, kalau untuk hasrat itu kalau tidak salah itu ada di dalam kitab Ishbah, ada di dalam kitab Ishbah. Ya. Jadi begitu kakak ya yang bertanya ya, insya Allah mudah-mudahan bisa difahami. Kakak siapa tadi teteh, lupa lagi ya.